Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang sebenarnya nggak rela melepas kamu pergi. Menurutnya sangat berat sekali melepas kamu pergi begitu saja ya. Dan aku melihat di sini dia tahu banget bahwa kamu itu mungkin suka musik atau mungkin suka bernyanyi. Jadi kayaknya orang ini masih sering memantau kamu, masih sering stalkingin kamu ya. Dia kalau mau tahu apa yang saat ini kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan ya, itu tinggal dengerin aja, kamu hari ini nyanyi apa, kamu hari ini mengeluarkan lagu apa, seperti itu, mendengarkan lagu apa. Nah itu, karena menurut dia, kamu berbicara lewat musik, gitu, oke? Kita lihat situasi antara kamu dengan dia selama ini ada apa. Kenapa dia sampai tidak rela melepas kamu pergi? Rasanya berat ya. Melepas kamu pergi itu berat. Ada twin flame, hubungan yang saling menyukai, saling mencintai, tapi menyakitkan. Ditambah lagi dengan karmic relationship, ada emas juga di sini. Berarti kalau emas nih, ya, aku lihat dia mungkin selama ini menyembunyikan perasaan dia sebenarnya sama kamu, ya. Terus juga twin flame, hubungan yang walaupun kalian dipersatukan, ya, biasanya hubungannya sakit banget. Hubungannya itu sakit banget. Jadi karena gini, kamu dan dia itu masih belum ada keseimbangan atau belum bisa saling menyeimbangkan gitu. Sehingga ada dualitas di antara kalian, kamu maunya A, dia maunya Z. Ketika dipersatukan ambiar gitu ya, bertolak belakang seperti itu ya, atau ya nggak sejalan gitu. Makanya hubungan ini walaupun saling mencintai, walaupun saling suka, tetap rasanya menyakitkan. Apalagi ditambah dengan Mas, orangnya mungkin memang nggak jujur sama kamu, suka menyembunyikan banyak hal ya, termasuk perasaan dia sebenarnya sama kamu. Ditambah lagi girl with a snake, ditambah lagi karmic relationship, udah amburadul ya. Jadi dia pernah menghadirkan atau sempat atau sampai detik ini, sampai saat ini dia masih menghadirkan wanita lain atau pria lain di luar sana. Jadi dia punya pilihan lain ya, punya pasangan lain seperti itu. Sehingga membuat kamu kayak harus bersaing ya dengan mereka semua yang dia hadirkan untuk mendapatkan dia gitu. Entah di sini faktanya kamu tahu atau tidak, tapi dia tahu bahwa dia pengen pilih-pilih nih antara kamu gimana ya orangnya. Kalau dia sama kamu nyamannya kayak mana, kalau sama si A, si B, si C, nah itu kayak mana. Jadi kayak dia masih pilih-pilih ya, masih ingin menikmati aja dulu, nanti menilai gitu mana nih yang terbaik gitu ya. Jadi makanya di sini kamu ketika menjalani hubungan dengan dia, ketika kamu dipersatukan dengan dia, sangat menyakitkan. Ditambah lagi dengan karmic relationship, hubungan yang memang memberikan trigger bagimu ya. Jadi aku lihat di sini dialah pemicu rasa sakitmu, rasa stresmu ya, karena dia menghadirkan pihak ketiga di sini. Dia menghadirkan third party di hubungan ini ya. Dia mungkin flirting atau ya memang orang yang gampang tergoda gitu. Terus itu juga mungkin selama ini dia selalu berpura-pura sama kamu ya, pura-pura dia sibuk kerja, padahal sebenarnya aslinya dia lagi chatan sama pasangan dia yang lain seperti itu ya. Jadi selama ini aku lihat ketika kamu bersama dia, banyak keterpura-puraan yang dia lakukan untuk memanipulasi kamu untuk agar tidak ketahuan lah kayak gitu ya sama kamu. Terus itu juga mungkin pernah menipu kamu, membohongi kamu ya, entah itu dalam hal apapun, mau itu materi kah, mau itu situasi kah ya, atau apapun ya, pernah menipu kamu. Terus itu juga selama kamu bersama dia, karena dia banyak pilihan gitu kan, ada yang lain juga, dia selalu memberikan seperti batasan ke kamu. Jadi kayak kamu itu nggak terlalu banyak tahu tentang apa yang dia lakukan di luar sana.
apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan dia, karena dianya sendiri yang memberikan batasan seolah-olah kamu nggak boleh tahu gitu keadaan dia atau apa yang dia lakukan di luar sana. Jadi kalau kamu pun bertanya tuh ya, dia alasannya wah beribu-ribu alasan yang siap dia katakan ke kamu kayak gitu ya. Jadi dia selalu selama ini tuh kayak membatasi diri agar kamu itu nggak tahu apa yang selama ini terjadi dengan dia atau apa yang dia lakukan kayak gitu ya, karena yaitu ada wanita lain atau pria lain di luar sana. Oke, karena hubungan ini karmic relationship ya, hubungan yang sangat menyakitkan, dan inilah hubungan yang sebenarnya atau inilah orang yang sebenarnya memberikan kamu trigger ya atau stresor. Jadi makanya di sini kamu sudah membuat persepsi ya bahwa aku nggak boleh ya, bahwa aku nggak boleh lagi sama dia karena dia adalah stresorku, bahwa dia adalah triggerku, bahwa dia adalah pemicu ketidaksehatan mentalku. Nah, seperti itu ya. Aku bisa gila, aku bisa stres, aku bisa sakit hati, aku bisa ya pokoknya terluka lah ya. Sehingga aku lihat di sini kamulah yang melepaskan dia. Karena menurutmu ini sudah terlalu kacau, tidak bisa kamu handle, tidak bisa kamu kontrol, tidak bisa ya saling mengerti gitu ya, dia tidak bisa hanya berfokus padamu. Pokoknya intinya kamu ngerasa udah kacau banget deh ketika kamu bersama dia, bahkan ya secara mental ya hatimu hancur, amburadul aku lihat di sini. Jadi makanya di sini kamu memilih untuk berpisah, melepaskan. Oke, aku melihat di sini kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang mungkin kamu kenal lewat media sosial atau secara online. Bahkan mungkin kalian berkencan online gitu ya. Jadi ada sebagian besar dari kalian ini mungkin ada yang belum pernah bertemu sama sekali, atau kalaupun udah ya mungkin nggak sering gitu ya. Ataupun mungkin cuman VC, video call doang seperti itu. Jadi lebih banyak aku lihat di sini kalian bertemu atau berkencan secara online dengan orang ini. Terus juga kemungkinan ini orang yang terakhir kali saat kamu berkencan ya, orang yang terakhir kali bisa jadi ya, karena ini aku lihat kayak sebenarnya orang baru gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu udah kenal dengan orang ini lama, kemungkinan ya yang terakhir kali ya. Tapi it's okay, yang pasti di sini dia adalah orang yang kamu kenal secara online atau kalian berkencan secara online gitu ya. Oke, aku melihat di sini memang ada seduction. Orang yang gampang tergoda, orang yang gampang gampang tertarik, dan dia memang punya daya tarik ya. Orang ini memang punya daya tarik, orang ini memang terlihatnya kayak mempesona, entah itu mungkin dari tindakannya, mimiknya, atau apa tuh namanya, kenyamanannya ya. Pokoknya orang ini kalau aku lihat memang ada daya tariknya, dan orangnya juga menggoda ya. Cuman ya itu, karena orangnya seperti ini ya, jadi banyak pihak ketiga yang menggoda dia gitu ya. Di antara kamu dengan dia tuh ada pihak ketiga yang dia tergoda atau dia yang menggoda itu, atau memang kedua belah pihak ya begitu. Maksudnya dia dengan pihak ketiga itu ya. Bisa jadi soalnya pihak ketiganya itu banyak, nggak cuma satu gitu ya. Jadi orang yang gampang sekali tergoda. Oke, Four of Cup reverse berarti ada kayak penyesalan, dan ini ingin dia perbaiki gitu loh. Dia kayak sebenarnya selama ini tuh dia ada penyesalan, mungkin penyesalan karena melepas kamu, mengkhianati kamu ya, menyakiti kamu, dan akhirnya kamu memilih untuk pergi gitu kan. Sehingga ada penyesalan. Nah, dia pengen melepaskan penyesalan ini. Maksudnya tuh ya mungkin dia pengen berbaikan ya, pengen berpikir positif ya. Terus itu bersikap proaktif terhadap kamu dan mengakhiri stagnasi yang dia rasakan. Jadi ketika kamu berpisah dengan dia, kamu memilih untuk berpisah dari dia, hidup dia tuh stuck ya, mau itu dari karir, mau itu dari percintaan, perasaan, atau apapun, dia ngerasa hidup dia stuck. Makanya di sini dia kayak tersadar gitu loh, aku ngerasa stuck nih setelah aku berpisah dari kamu. Kenapa ya gitu? Apakah aku kena karma atau
atau apalah, pokoknya dia ngerasa kayak hidup dia stuck selama ini gitu. Makanya di sini dia ingin menghilangkan situasi stuck ini dengan cara apa? Memperbaiki hubungan dengan kamu kah? Ya pokoknya di sini dia ingin melepaskan rasa penyesalan dia gitu ya setelah berpisah dengan kamu. Jadi kalau aku lihat kayak ada rasa termotivasi untuk bersikap proaktif terhadap kamu, kayaknya mau antusias lagi nih memperjuangkan kamu yang semacam itu. Oke, kita lihat lagi. Oke, aku melihat di sini ya, yang saat ini memang masih lajang, itu ngerasa bahwa kayak baru merasakan dunia bebas, baru merasakan terlepas dari hubungan yang mungkin tidak menyenangkan, hubungan yang toksik, sehingga kayak pengen menikmati waktu sendiri, pengen menikmati kehidupan bebas ya setelah masa-masa sakit yang kemarin dirasakan gitu ya. Jadi kayak nggak mau dulu untuk menjalani suatu hubungan atau berkencan dengan orang lain ya. Jadi kalau aku lihat di sini lagi menikmati masa lajang seperti itu, yang masih melajang saat ini. Karena mungkin memang masih ada rasa stres akibat putus cinta atau ada rasa traumatis lah ya dari yang kemarin. Terus itu juga kayak lagi pengen mengisolasi diri dari dunia luar, memberikan waktu untuk diri sendiri itu pulih dulu, terasa nyaman dulu gitu ya, fokus dulu dengan diri sendiri, itu aku lihat di sini. Karena ya itu aku melihat yang masih melajang saat ini kayak masih merasa sudah cukup menderita ya dalam kesedihan ya, yang kemarin-kemarin tuh, jadi pengen lepas dulu, pengen bebas dulu, pengen nyaman dulu dengan diri sendiri. Dan perpisahan yang memang kamu akhiri ini, itu memang karena sudah banyak kesadaran dan refleksi yang sudah kamu ketahui gitu ya. Makanya di sini kamu merefleksikan diri, mundur ya, memilih untuk udah deh lepasin aja, capek gitu ya. Kamu udah sadar bahwa orang ini misalkan udah dikasih kesempatan juga nggak pernah mau berubah. Sampai terakhir kali mungkin kamu ngasih dia kesempatan juga nggak berubah-berubah. Jadi kamu sudah sadar dan melakukan refleksi diri. Nah di sini nanti kalau mungkin kamu sudah siap untuk memusatkan perhatianmu pada suatu hubungan ya, aku lihat di sini mungkin kamu akan bangkit ya, akan terasa termotivasi, gembira untuk membuat suatu hubungan yang kamu inginkan, hubungan yang benar-benar berhasil. Jadi aku lihat saat ini kayak hati-hati banget sih ya. Kalau untuk saat ini aku lihat yang masih melajang tuh lagi pengen menikmati waktu sendiri. Tapi nanti kalau udah selesai dengan rasa trauma, udah nggak kepikiran lagi, udah nggak trauma, udah nggak ke-trigger lagi, aku lihat di sini kayak kalian juga hati-hati banget ya, nanti pilih-pilih pasangan gitu, karena kalian pengen ketika nanti bertemulah dengan pasangan, pengennya langsung hubungannya itu sukses gitu, nggak menyisakan trauma lagi atau tidak mengalami trauma lagi gitu. Oke, apa yang dia rasakan ternyata aku lihat ada strength. Berarti ini orang ya, orang yang sebenarnya nggak rela melepas kamu pergi adalah saat ini dia ngerasa kamu tuh kayak masih marah sama dia atau kamu masih kesel sama dia, sehingga aku melihat kayaknya dia ini masih menunggu waktu yang tepat untuk datang lagi ke kamu, untuk menunjukkan perasaannya sama kamu. Jadi kayaknya saat ini masih stalkingin kamu, masih melihat dari gerak-gerik persepsinya kamu, ya kan? Karena di sini kan dia masih stalkingin kamu kan, masih ngedengerin status atau musik yang kamu nyanyikan atau yang kamu putar, yang kamu dengar kayak gitu. Itu yang dia akan cari tahu gimana perasaan kamu. Nah ini persepsi ini yang akan dia olah, akan dia nilai gitu. Oh saat ini kamu lagi ngedengerin lagu galau, berarti saat ini kayaknya kamu lagi galau. Oh kamu kayak lagi apa ya, lagunya kayak keras, kayak marah gitu. Oh mungkin kamu saat ini lagi marah. Jadi dia ngerasa kamu saat ini tuh lagi marah. Makanya tidak mengganggu kamu, tidak menghubungi kamu gitu ya. Tapi sebenarnya dia masih sering memantau kamu, masih sering stalkingin kamu gitu. Oke, aku melihat kayak ada suatu mimpi yang dia miliki itu kayak hancur. Ada suatu mimpi yang dia ingin gapai tapi kayak nggak bisa dia gapai, atau ya hancur begitu saja, kayak lepas gitu ya, kayak nggak ada harapan kayak gitu. Jadi aku lihat di sini kayak dia ngerasa hidup dia seperti mimpi buruk.
keadaan dia seperti mimpi buruk, kayak semua yang dia usahakan itu kayak nggak ada hasilnya, kayak nggak berhasil seperti itu. Jadi aku lihat kayak dia selama ini ngerasa banyak sekali kesengsaraan, hidupnya terasa hancur, banyak sekali ketidakpuasan, kenegatifan dalam hidupnya. Bahkan aku melihat saat ini kayaknya lagi kayak pesimis gitu, penuh dengan kekecewaan, entah dia dikecewakan oleh selingkuhan-selingkuhannya atau teman-temannya atau dalam karirnya gitu ya. Jadi kalau aku lihat kayak kalau misalkan dalam karir tuh ya, dia kayak kurang mencapai prestasi gitu, kayak nggak punya prestasi gitu. Jadi mungkin dia juga kayak pesimis karena ya di karir dia nggak berprestasi, tidak dipandang gitu ya, karena kayak mungkin stuck itu ya, ya hidupnya kayak terasa stuck ya, sehingga ya nggak punya prestasi, atau memang karena nggak punya prestasi akhirnya ya hidup dia kayak stuck gitu ya. Bahkan aku merasa dia ini kayak banyak mengalami kerugian, entah itu dari bisnisnya, entah itu dari percintaannya, pertemanannya ya, entah dia dimanfaatkan oleh pasangannya, dimanfaatkan oleh teman-temannya. Pokoknya aku lihat di sini kayak dia ngerasa banyak kerugian. Mungkin juga dalam karirnya kayak kinerja dia buruk gitu ya, kayak ya itu mungkin karena stuck ya, jadi kayak nggak ada motivasi, nggak ada semangat untuk bekerja, jadi nilai kinerja dia itu buruk gitu, tidak memuaskan aku lihat di sini. Terus juga ada rasa kayak memiliki rasa harga diri yang rendah ya, karena yaitu nggak punya prestasi, kayak mungkin diacuhkan oleh teman-temannya seperti itu. Kemudian aku melihat di sini ya hubungan kalian selama ini tidak berjalan dengan baik. Banyak sekali mengalami keretakan, ketidakpuasan di hubungan. Terus itu juga apa ya, selama kalian bersama tuh banyak sekali rasa kesedihannya di hubungan ini. Dan aku lihat di sini ya dia menyesali atas keputusan dia menerima seseorang di dalam hubungan ini ya. Jadi dia udah ada kamu, tapi justru malah menghadirkan orang lain ya, flirting atau tergoda oleh pihak lain seperti itu ya, dan menghadirkan hubungan terparty. Terus itu juga padahal sebenarnya ya kayak cuman love bombing doang gitu ya. Jadi cuman ya tertarik di awal-awalnya doang, ketika udah jadi kayak cuman penasaran gitu doang, giliran udah dapet ternyata ya nggak sesuai ekspektasi gitu. Jadi tidak benar-benar mencintai orang itu gitu ya, atau mungkin dia memang tidak benar-benar dicintai oleh selingkuhannya itu gitu. Terus itu juga aku melihat memang ternyata ini yang menjadi masalah yang sudah mengakar di hubungan kalian, karena dia selalu flirting. Terus itu ketika itu love bombing ya, jadi cuman ingin menikmati sensasi hubungan di awal-awal saja, tapi ketika udah dapet tuh orangnya ya, udah kerasa bosen, ngerasa nggak dicintai, kerasa nggak enak, nggak asik gitu. Dah habis itu ya, jadi hubungannya kayak putus nyambung nggak jelas, cuman ya untuk love bombing gitu doang lah. Paham ya maksudku ya? Aku melihat saat ini kayak secara kondisi mentalnya, aku lihat kayak nggak tenang. Aku lihat di sini, ya. Dan aku lihat juga mungkin kamu berdealing dengan orang yang belum dewasa, apalagi dalam untuk mempertahankan hubungan gitu. Ya itu masih suka tergoda sana sini gitu ya, jadi nggak dewasa. Oke, kalau aku lihat selama ini ya, dia walaupun terasa hidupnya hancur, berantakan ya, dia tetap bertahan. Aku lihat di sini ya, dia tetap menjalani hidupnya ya, fokus dengan hidupnya, bagaimana caranya menyelamatkan hidupnya, bagaimana caranya untuk membuat keadaan dia membaik kembali gitu ya, agar dia bisa menghindari kehancuran yang lebih parah dari ini ya. Mulai apa ya, kayak mau bangkit gitulah ya, dan mulai belajar dari kesulitan-kesulitan di masa lalu ya. Aku lihat banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran dia selama ini itu kayak beneran menjadi kenyataan gitu. Dia takut, misalkan dia takut miskin, beneran miskin gitu loh. Contoh aja ya, contoh. Atau dia takut apa gitu, beneran kejadian kayak gitu ya.
Bahkan ketika saat ini atau selama ini dia itu ada di situasi terjatuh ya, hancur lebur gitu ya, dia tuh kayak nggak ada yang mau nolong. Teman-temannya mungkin menghindari dia, keluarganya mungkin menyisihkan dia gitu ya. Jadi kayak nggak ada yang nolong, ditambah lagi kamu pergi meninggalkan dia gitu. Jadi aku lihat di sini kayak dia berdiri sendiri, dia berjuang sendirian gitu ya, dan dia ya bangkit dari masalah itu sendirian gitu. Dia usahakan sendiri. Jadi kayak nggak didukung, nggak dibantu oleh siapapun. Aku lihat di sini ya. Jadi sakit-sakitnya itu dia rasain sendiri. Aku lihat. Ya dia merasa bahwa hubungan kalian gagal ya, kayak udah nggak bisa diselamatin lagi ya kan, makanya itu ketika dia melihat kamu pergi gitu ya, ketika kamu memilih untuk pergi dari dia sebenarnya nggak rela gitu, berat bagi dia melepaskan. Makanya ini ya aku lihat kayak kamu kayak udah nggak mau membalikkan badanmu untuk dia, kamu tidak mau mengalihkan pandanganmu lagi ke dia gitu ya. Jadi dia ngerasa kayak sudah, apakah memang hubungan ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi gitu ya. Mungkin memang hubungan ini penuh dengan kekerasan, entah itu secara fisik ataupun verbal ya. Pokoknya ya rasanya sakit aja di hati gitu ya, karena hubungannya penuh dengan kekerasan. Terus itu juga semakin hari itu semakin drastis gitu loh kekerasannya ya, termasuk third party itu juga kan kekerasan secara mental dan emosional ya, ya seperti itu. Jadi semakin hari kok dimaafin semakin ngelunjak gitu loh ya. Jadi hubungan ini semakin kesini semakin sakitnya tuh nambah besar gitu. Makanya di sini aku melihat kamu lebih memilih untuk mencari tempat yang aman bagimu. Kamu memilih untuk melajang aja deh ya. Padahal gini, walaupun kamu itu udah bebas dari dia, tapi kamu juga belum mau untuk menjalin hubungan dengan orang baru. Karena kamu, ya itu tadi aku bilang ya, kamu pengen melepaskan aja hubungan yang toksik, terus juga kamu nggak mau memulai hubungan ya karena kamu masih trauma, masih ke-trigger dengan yang kemarin gitu ya. Jadi makanya di sini aku lihat lebih banyak kalian itu masih lajang ya. Dan ya aku lihat perpisahan ini memang menyakitkan bagi kamu. Lebih tepatnya gini sih, perpisahan ini terjadi juga karena akibat kamu itu udah sakit banget gitu ya, udah sakit sedih banget gitu ya. Jadi kayak makanya udah deh mantep, yakin berpisah. Dan ketika kamu dengan dia berpisah, baru di sini dia ngerasa ternyata nggak rela, ternyata sakit ya, ternyata sedih ya berpisah dengan kamu itu gitu ya. Dan sekarang aku melihat ketika kalian sudah berpisah ya, dia mulai mencoba step by step untuk melepaskan diri dari kesulitan dan belajar untuk mengatasi amarah, kebencian, dan kepahitan hidup seperti itu. Oke, The Sun, aku melihat berarti memang ini ada andil ya, memang semesta selalu kayak ada gitu untuk kamu dan hubungan ini. Jadi sebenarnya semesta itu udah ngasih tahu kamu, sedari awal kamu kenal sama dia, semesta itu udah nunjukin, nih orang kenapa jarang chat kamu, sebenarnya nih orang begini. Langsung ditunjukin loh sama semesta, langsung dikasih buktinya, nih orang nggak baik, nih orang toxic, nih orang red flag ya. Pokoknya bahkan mungkin black flag ya, bendera hitam ya. Jadi kayak udah nggak bisa terselamatkan gitu. Sedari awal kamu kenal dengan dia, semesta itu sudah menunjukkan bukti-buktinya. Cuman mungkin sama ini kamu itu kayak mendenial, nggak terima, nggak yakin, enggak gitu ya. Enggak, dia nggak kayak gitu kok gitu. Tapi makin kesini dibongkar semua oleh semesta, dikasih tahu semua bahwa nih orang refleksnya bobroknya begini ya. Akhirnya di sini sampai terakhir kali kamu berinteraksi dengan dia, disitulah kamu sudah terjelaskan semuanya, kamu sudah tahu apa yang selama ini dia rahasiakan, dia selingkuh sama siapa aja, apa yang selama ini dia permainkan. Pokoknya semua itu aku lihat di sini kamu sudah terjelaskan, udah ada kesadaran diri dan mulailah di sini kamu mengambil keputusan. Ya memang semesta
ngebongkar semua orang ini tuh seperti apa, agar kamu bisa memilih masih pantas nggak kamu perjuangkan. Silahkan pilih kamu masih mau sama dia atau enggak. Ternyata terakhir kali ya oke, semuanya sudah terbongkar, disitulah kamu mengambil keputusan untuk refleksi ya. Lebih tepatnya kayak mundur sih ya. Bukan refleksi ya. Iya ya, pokoknya intinya mundur ya, memilih untuk berpisah. Seperti itu tuh keputusan yang aku lihat di sini kamu ambil. Ya, jadi semesta yang menunjukkan, kamulah yang mengambil keputusan. Gitu. Kenapa semesta menunjukkan itu? Agar kamu sadar, agar kamu tahu, nih orang memang pantas nggak sih kamu perjuangkan? Soalnya kamu itu udah, orang itu kalau udah sayang sama orang lain tuh ya, bucinnya tuh kebangetan, sampai nggak pakai logika gitu. Ya, makanya di sini sedari awal semesta selalu menunjukkan kamu kebobrokannya dia. Dari awal kamu kenalan sama dia. Kenapa dia sok sibuk? Dia ngomongnya sibuk kerja, padahal di media sosial dia online, dia aktif ya. Dia pasang status ini itu gitu kan. Ya, jadi gitu ya. Ya aku lihat di sini kamu tahu kok, kamu paham. Oke, aku melihat ya saat ini kamu benar-benar secara psikologis itu kayak memblokir dia. Kamu itu memang bisa gitu ya, secara psikologis kayak memberikan pemblokiran. Jadi mungkin dengan cara silent treatment, dengan cara kamu menunjukkan sikap masa bodoh, itu kayak benar-benar memberikan beban ke dia, sehingga kayak dia nggak berani ya, atau dia merasa seperti terblokir secara psikologis untuk berani mendatangi kamu lagi. Kayak gitu. Kamu emang orang yang bisa mengontrol itu, gitu. Jadi kalau kamu tersakiti, kamu akan gampang memblokir orang dengan cara apa? Bukan secara fisik kamu balas, tapi secara mental, secara psikis, gitu ya. Ya dengan cara kamu mendiamkan dia, cuek sama dia, masa bodoh, gitu ya, atau apa? Sehingga dia kayak ada rasa takut untuk mendatangi kamu lagi, gitu. Ya, sehingga dia ngerasa kayak jalan dia terblokir gitu loh, kayak terhalang untuk datang lagi ke kamu, gitu ya. Terus juga hati-hati, aku melihat di sini kayak ada masalah kesuburan, ya. Apakah ini dia atau kamu? Atau mungkin selingkuhannya atau pasangan dia sekarang ya? Oke. Ini relatif ya. Ada masalah tentang kesuburan, entah maaf dikata infertilitas ya. Terus juga aku melihat nampaknya emosi dia seperti tidak terkendali, gampang meledak-ledak ya, kayak kesenggol dikit aja marah-marah kayak gitu ya. Terus juga aku melihat secara seksualitas dia ini kayak ada ketegangan gitu ya, kayak mungkin tidak terlampiaskan atau gimana gitu ya. Terus juga dia merasa kayak dia itu diperhatikan, tapi perhatian itu sebenarnya tidak dia inginkan ya, entah ini oleh pasangannya ya. Jadi sebenarnya dia ini diperhatiin, tapi perhatian itu menurut dia nggak penting gitu, nggak perlu gitu. Karena kalau aku lihat sebenarnya dia ini ada rasa kebingungan saat ini ya, ada rasa kebingungan. Kebingungannya itu tentang perasaan dia gitu. Kenapa sekarang ketika dia berpisah sama kamu kok hidup dia nggak tenang, hidup dia nggak stabil, hidup dia kok emosian kayak gitu ya. Jadi ada kebingungan, ada apa dengan aku gitu ya. Hati-hati, orang ini kayak masih punya motif tersembunyi sama kamu ya. Cuman memang keadaannya sekarang sepertinya sudah saling hening, saling diam, saling tidak berkomunikasi antara kamu dengan dia. Terus juga memang dia merasakan sekali ya bahwa kamu itu kayak udah nunjukin kamu itu udah nggak percaya lagi sama dia. Jadi sekarang ketika kalian berpisah ya, memang masalah terbesar di hubungan kalian adalah tentang masalah kepercayaan. Kamu sudah tidak percaya lagi sama dia. Jadi dia mau ngomong apa, mau memberi kamu apa, mau ngelakuin apa juga sama kamu, kamu udah nggak percaya lagi. Itu yang saat ini dia rasakan. Kamu kayak udah bener-bener nggak percaya lagi sama dia. Makanya itu sekarang tuh kayak mau datang lagi tapi kok kayak terblokir. Nah itu dia ngerasain kamu udah nggak percaya lagi sama dia. Gitu ya. Paham ya maksudku? Terus itu juga dia merasa kayak sudah kesulitan gitu untuk berkomunikasi lagi dengan kamu. Entah memang kamu sudah memblokir
nomor handphonenya kah, atau kamu sudah memblokir akses dia untuk bisa berkomunikasi lagi dengan kamu atau gimana. Pokoknya di sini kayak dia merasa kesulitan untuk bisa berkomunikasi lagi dengan kamu. Terus itu juga aku melihat memang dia ini orang yang memang masih kesulitan untuk bersikap jujur dengan kamu ya. Bahkan sampai sekarang ya, dia mau jujur tentang perasaannya sama kamu aja kayak nggak berani gitu, atau nggak bisa gitu. Ya ada memang orang yang seperti ini, ternyata ada gitu ya. Terus juga aku lihat saat ini kayak dia itu lagi mikir-mikir sampai 2-3 kali sebelum mengambil satu keputusan atau tindakan, karena dia takut di sini kan kamu udah nggak percaya lagi sama dia ya, gitu. Jadi dia nggak mau sampai dia nyakitin kamu lagi gitu. Ya, jadi makanya di sini sebelum dia meyakinkan diri dia, sebelum rencana atau tindakan dia ini tidak ada celah menyakiti kamu, baru dia akan berani untuk action gitu ya. Tapi kalau misalkan dia belum yakin, takutnya nanti malah nyakitin kamu, dia belum akan melakukan tindakan apapun ya, karena di sini dia tahu kamu udah benar-benar punya masalah kepercayaan terhadap dia, sehingga dia jangan sampai mengambil keputusan atau tindakan yang justru malah nantinya lebih menyakiti kamu lagi, akhirnya ya nggak terkendali lagi gitu ya. Ini aja udah nggak terkendali gitu loh, dia aja sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa gitu. Oke, ya dia merasa kok kamu itu benar-benar ngerasa kesal banget sama dia gitu ya. Tapi gimana? Aku melihat di sini dia kayak masih merasakan bahwa kamulah orang yang dia inginkan, seperti itu. Gitu ya. Ya mungkin selama ini kamu juga apa ya, kayak kamu itu sebenarnya selama ini pengen diperhatiin sama dia, tapi selama ini kamu tidak pernah diperhatikan sama dia. Justru malah dia itu punya motif tersembunyi terhadap kamu gitu. Akhirnya ya kamu mulai makin kesini kamu kayak mulai kayak ragu karena karena kamu ngerasa kayak dia ini kayak punya motif tersembunyi gitu ya. Akhirnya beneran terbongkar motifnya gitu ya. Mungkin ada sebagian yang hanya dimanfaatkan secara materi, atau mungkin dimanfaatkan karena mungkin dia cuma datang kalau misalkan dia lagi bosen, atau dia lagi apa ya, lagi gamo lagi apa tuh ya, lagi bosen ya, lagi sendirian atau apa gitu ya, lagi gabut. Nah, seperti itu. Jadi datang ketika dia butuh saja, kalau udah nggak butuh minggat. Nah, kayak gitu ya. Jadi aku lihat di sini kamu sudah paham banget sama dia. Oke, inilah orang yang sebenarnya nggak ikhlas kamu pergi, ya bahkan sampai sekarang dia masih sering stalkingin kamu, gitu ya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Leo. Itu saja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Terus ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 8, 13, 16, 18, 14, 29, 47, 3, 24, 2, 1, 30, 25, 28, 11, 17, 21, 15, 6, 26, 31, 6, 27, 19, 23, 12, 10, 9, dan 20. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Desember, April, Januari, Februari, Mei, Juni, Maret, Oktober, dan September. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio babi, sio naga, sio kuda, sio kambing, sio anjing, sio kerbau, sio tikus, sio kelinci, sio ular, dan sio ayam. Alfabetnya bisa inisial nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia.
M S I H U K L W V G X D J N T Q A F B Z P Y R. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.